dengan kerendahan hati. Saudaraku Dana Revolusi, kami ucapkan salam sehat sejahtera dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sensitif, namun sangat penting untuk kita bedah bersama demi kebaikan anak cucu dan kita semua, agar tidak menjadi korban dari jeratan yang sama. Seringkali dalam narasi Dana Amanah, nama besar proklamator kita Insinyur Soekarno disebut-sebut, bukan hanya terkait amanah negara, tapi juga sering dikaitkan dengan ajaran spiritual, bahkan harta tersembunyi secara gaib. Pertanyaannya, benarkah demikian? Dan apa hubungannya dengan ramalan kuno seperti Notonegoro atau istilah seperti Notorogo yang justru dijadikan narasi untuk mengumpulkan kontribusi dari kita? Mari kita selami lebih dalam bagaimana kepercayaan spiritual Soekarno yang memang kental dengan mistisisme Jawa seringkali disalahgunakan untuk menjustifikasi janji-janji palsu Dana Amanah. Ini adalah kelanjutan dari bahasan kita setelah pada video sebelumnya kami sudah mengunggah pidato pesan Soekarno tentang Ratu Adil. Terima kasih tak terhingga atas dukungan yang terus menguatkan pertumbuhan ruang kesadaran ini. Buat saudaraku yang selalu hadir menyimak dalam diam, izinkan kami membangun rumah ini sebagai tempat berteduh bagi jiwa-jiwa yang terus dijerat janji palsu Dana Amanah. Kami memahami sepenuhnya rasa frustasi itu yang mungkin tengah menyelimuti perjuangan Anda, perjuangan yang terus dikhianati. Bagian 1, memahami spiritual Soekarno, kekayaan batin, bukan harta fisik. Soekarno adalah sosok yang sangat dipengaruhi oleh ajaran kejawen dan filosofi Jawa. Beliau sering berbicara tentang kekuatan batin, kearifan lokal, dan potensi tersembunyi bangsa sebagai harta yang tak ternilai. Beliau juga menggunakan simbol-simbol spiritual seperti wahyu atau Ratu Adil dalam pidato-pidatonya, bukan sebagai janji tentang uang fisik yang akan jatuh dari langit, melainkan sebagai simbol harapan, keadilan, dan motivasi bagi perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Jika ada pemaknaan harta amanah dalam konteks pemikiran beliau, itu lebih mengarah pada warisan nilai-nilai luhur, semangat perjuangan, dan potensi besar bangsa Indonesia yang harus digali dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, bukan tentang tumpukan emas atau berlian yang disembunyikan secara gaib untuk dibagi-bagikan kepada perorangan dengan membayar biaya di muka. Ini adalah kekeliruan fatal yang sengaja diciptakan. Bagian 2, Notonegoro dan pemelintiran ramalan kepemimpinan. Tidak hanya itu, para pemangku Dana Amanah juga sering mengaitkan program mereka dengan ramalan terkenal dalam tradisi Jawa, yaitu Notonegoro. Ramalan ini mengacu pada pola suku kata terakhir nama-nama Presiden Indonesia yang dipercaya sebagai penanda takdir kepemimpinan Nusantara. Bahkan dalam narasi mereka yang meyakinkan anggotanya untuk berkontribusi, para pemangku ini seringkali mengklaim diri sebagai bagian tertinggi dari struktur negara dan perbankan, seolah-olah mereka memegang kendali atas pondasi komunitas yang bahkan bisa mengendalikan negara. Soekarno tentu tidak asing dengan konsep-konsep seperti Notonegoro ini. Bagi beliau, ini mungkin lebih dimaknai sebagai simbol kesinambungan kepemimpinan dan takdir bangsa menuju kejayaan. Bahwa setiap pemimpin adalah bagian dari alur sejarah dan spiritual untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagai mercusuar dunia. Ini adalah visi luhur tentang estafet kepemimpinan yang akan membawa kemakmuran dan keadilan melalui perjuangan, bukan janji instan. Namun apa yang dilakukan oleh para pemangku Dana Amanah? Mereka memelintir makna Notonegoro ini. Konsep kepemimpinan kolektif atau estafet perjuangan dipersempit menjadi satu atau beberapa individu yang secara eksklusif memiliki akses ke harta gaib tersebut. Mereka mengklaim diri atau pewaris mereka sebagai kunci pencairan harta amanah berdasarkan tatanan Notonegoro ini, bahkan dengan mengaku sebagai Ratu Adil itu sendiri. Bagian 3, kekeliruan dalam konteks Dana Amanah, harta gaib versus pemerasan nyata. Disinilah letak kekeliruan fatal dan manipulasi yang harus kita pahami, saudaraku. Janji Dana Amanah yang dikaitkan dengan spiritualitas Soekarno dan ramalan Notonegoro hanyalah jubah tipuan untuk menutupi modus operandi mereka.
Mereka menggunakan istilah-istilah suci dan mitos leluhur untuk menciptakan legitimasi palsu, membuat program mereka terdengar bagian dari takdir ilahi yang tak bisa dibantah, menjustifikasi permintaan biaya, mengklaim bahwa biaya-biaya, misalnya Rp97.000 untuk kuota IT atau dana kesucian, adalah bagian dari syarat spiritual atau proses tatanan untuk mencairkan harta gaib yang sebenarnya tidak ada. Membungkam kritik, menjadikan keraguan sebagai bentuk ketidakpercayaan pada takdir atau tidak menghargai leluhur, sebagaimana yang sering kita lihat di kolom komentar. Tidak ada bukti fisik, sejarah, atau keuangan yang mendukung klaim adanya dana amanah triliunan yang tersembunyi secara gaib dan akan dibagikan kepada individu dengan cara meminta biaya di muka. Ini hanyalah ilusi yang disalahgunakan dari makna-makna luhur. Saudaraku, mari kita bedakan antara kepercayaan spiritual yang tulus dengan manipulasi berkedok agama dan budaya. Visi Soekarno dan ramalan leluhur adalah tentang perjuangan, penataan diri, dan cita-cita bangsa yang besar, bukan tentang harta karun gaib yang bisa dicairkan dengan uang dari kantong Anda. Ingatlah selalu, tetaplah bersikap kritis terhadap setiap informasi, terutama yang tidak akurat dan tidak logis, karena semakin dalam Anda masuk dan tenggelam dalam pola-pola ilusi yang terus mereka ciptakan ini, pasti akan semakin sulit Anda menemukan jalan keluar. Setiap proses baru, biaya baru, atau sistem baru yang mereka tawarkan bisa jadi hanyalah cara mudah bagi para pemangku untuk menghindari tanggung jawab dari janji-janji yang tak pernah terwujud. Mari kita bersama-sama membuka mata, menyelamatkan diri, dan menyuarakan kebenaran. Terima kasih telah bersama kami di Dana Revolusi untuk membongkar ilusi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah berpikir jernih dan waspada. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.